Saat ini isu terkait politik dinasti menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Salah satu penyebabnya mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo sebagai cawapres pendampingi Prabowo Subianto. Apalagi mengingat pencalonan Gibran Rakabuming dianggap kental dengan unsur KKN yang dilakukan oleh Anwar Usman, yang merupakan ketua MK sekaligus paman dari Gibran Rakabuming sendiri. Namun, kisah mengenai politik dinasti sebenarnya tidak hanya terjadi dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming saja, melainkan sudah sejak masa-masa pendudukan Belanda. Praktik politik dinasti sebenarnya merupakan salah satu warisan kolonial yang sangat kental di Indonesia. Warisan ini pun sudah terjadi sejak masa-masa pendudukan VOC di Indonesia. VOC memang menjadikan sistem politik dinasti ini untuk mengontrol para pemimpin pribumi setempat. Praktik politik dinasti ini pun terbilang cukup efektif untuk menguasai pribumi waktu itu. Hitler Sutherland dalam politik dinasti keluarga elit Jawa, abad 15 sampai 20 tahun 2021. Salah satu kasus yang terjadi ketika itu adalah di Banten. Kesultanan Banten waktu itu tidak ingin bekerja sama dengan VOC. Alhasil, Kesultanan Banten yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. Sejak masa pendudukan Sultan Haji inilah Kesultanan Banten sudah dibawa pengaruh dari VOC. Pemilihan kepemimpinan tersebut pun dilakukan dengan melihat apakah seorang tokoh itu cenderung mendukung VOC atau sebaliknya. Ketika pemilihan pemimpin inilah, untuk seterusnya kursi kepemimpinan akan dikendalikan langsung oleh orang-orang Belanda. Intervensi yang dilakukan oleh VOC dan Belanda ini sangatlah merugikan. Para pejabat pribumi yang telah dibelenggu oleh Belanda membuat mereka harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tak jarang pula kebijakan yang dikeluarkan membuat rakyat menjadi sengsara. Intervensi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ini sebenarnya tak hanya terjadi dalam kasus Kesultanan Banten, melainkan juga pernah terjadi pada Kesultanan Yogyakarta. Intervensi Belanda yang dianggap berlebihan inilah yang memicu terjadinya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Ketika Indonesia merdeka, politik dinasti tumbuh semakin subur. Salah satu periode yang kental dengan politik dinasti adalah periode Orde Baru. Ketika masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, salah satu kebijakan yang cukup kontroversi waktu itu adalah ketika Siti Hardianti Rukmana atau Tutut menjadi seorang anggota MPR. Tak hanya itu, Tutut juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial ke-23 oleh ayahnya sendiri, yaitu Presiden Soeharto. Kebijakan ini pun mendapatkan kritikan dan berbuah tuntutan reformasi. Presiden Soeharto pun sering menempatkan kepala daerah yang berasal dari orang-orang terdekatnya. Penunjukan yang dilakukan langsung oleh presiden ini memicu penyelewengan jabatan. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dibuat akan menguntungkan salah satu pihak saja. Gary Van Klinken dan Henk Scott Nordahl dalam politik lokal di Indonesia 2014. Kejatuhan mendadak negara Orde Baru yang kuat itu pada tahun 1998 merupakan kebutuhan bagi banyak pengamat profesional Indonesia. Secara politik dinasti pada era reformasi cukup berbeda dibanding dengan zaman Belanda dan era Orde Baru. Praktik politik dinasti tidak terjadi pada kalangan kerajaan atau hanya terpusat di pusat pemerintahan, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Politik dinasti terjadi terutama pada kalangan pejabat-pejabat daerah. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan jabatan di pemerintahan daerah kepada kerabat hingga keluarga dekat. Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi sekian lama ini memberikan gambaran bagaimana praktik politik dinasti sebenarnya terjadi dari waktu ke waktu. Hak-hak masyarakat yang seharusnya didapat menjadi terhenti, bahkan tak jarang pula justru menimbulkan praktik KKN yang lebih parah. Praktik politik dinasti inilah yang disoroti banyak pihak ketika pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo. Apakah betul pencalonan ini dilakukan demi kemajuan bangsa atau justru untuk melanjutkan misi politik dinasti yang baru?